Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destatiana Sarputri dari kelas gabungan 14703 D3SI. Di sini saya akan membawakan mengenai materi Al-Quran dan hadis sebagai warisan terbaik Rasulullah SAW. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, serta mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang sempurna. Salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Warisan terbaik Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mewariskan harta benda, namun beliau meninggalkan dua pusaka agung yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis. Beliau bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama pegang teguh kepada keduanya, Kitabullah dan Nabinya." Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwattah nomor 1594. Kedua, warisan ini menjadi sumber utama ajaran Islam yang membimbing umat menuju jalan yang lurus dan keselamatan di dunia dan akhirat. Al-Quran petunjuk hidup sepanjang masa. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah berfirman, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak, yang menjadi cahaya yang energi jalan hidup manusia, membimbing dari kegelapan menuju cahaya imam. Membaca Al-Quran juga memiliki keutamaan besar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka ia akan mendapatkan suatu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua yaitu ada hadis, penjelasan dan praktik langsung dari Rasulullah. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketepatan Rasulullah SAW yang menjadi penjelas dari Al-Quran melalui hadis. Umat Islam memahami bagaimana menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat, namun tata cara pelaksana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Beliau bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami, mengamalkan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu ada warisan ilmu yang tak akan terputus. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis adalah warisan yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah seseorang meninggalkan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang meninggalkan dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu ada sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada orang lain termasuk dalam ilmu yang bermanfaat yang pahalanya akan terus mengalir selama ilmu tersebut diamalkan. Yang keempat yaitu ada Al-Quran dan hadis sebagai penolong akhirat. Pada hari kiamat, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda,
Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula mengamalkan sunnah Rasulullah SAW menjadi penyelamat di akhirat. Dengan mengikuti ajaran beliau, umat Islam akan mendapatkan pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Al-Quran dan hadis adalah warisan terbaik? Warisan dunia seperti harta dan kekuasaan bersifat sementara dapat hilang. Namun Al-Quran dan hadis adalah warisan abadi yang pertama menjadi petunjuk hidup yang tak lekang oleh waktu. Yang kedua, memberikan pahala saat dibaca dan diamalkan. Yang ketiga, menjadi syafaat di hari kiamat. Yang keempat, menjadi sumber ilmu pahala terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam hidup kita. Dengan mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkannya, kita tidak hanya dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.